Kriteria dalam kita melakukan analisis valuasi ya, dari riset kualitatif dulu baru nanti kuantitatif. Dari kualitatif kita kumpulin informasi internal dan eksternal ya, yang kemarin itu SWOT dan five forces. Dari internal misalnya kita lihat dari sisi SDM sampai sales, dari sisi eksternal misalnya pakai kriteria PEST ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi. Kemudian nanti dari data kuantitatif kita dapat informasi misalnya finansial ininya, informationnya, financial analysisnya dari profitability sampai solvency. Kemudian valuationnya ada PER, PBV sampai EV/EBITDA gitu. Nah, kemudian kita evaluasi sebetulnya masing-masing ini bobotnya apa? Very high, high, atau low, atau very low. Misalnya untuk industri skincare gitu. Sebetulnya kalau punya kekuatan di bagian SDM tuh bobotnya apa? Mungkin medium, nggak terlalu high. Operasional excellent itu mungkin penting ya, high. Dari sisi sales itu penting, jelas ya, very high. Kalau dari sisi eksternal, mungkin antara politik, ekonomi, sosial, teknologi, mungkin semuanya low. Mungkin yang mempengaruhi, mungkin yang ini, yang dari sisi ekonomi, karena mungkin pengaruhnya kayak dari sisi purchase power, kayak pertumbuhan ekonominya, kemudian teksnya gimana di suatu negara, atau regulasinya kayak apa. Sosialnya mungkin juga penting ya. Jadi kayak misalnya terkait preferensi masyarakat terhadap brand market premium gitu. Mungkin ini very high. Teknologi mungkin belum terlalu tinggi, mungkin bisa aja dia very low. Kemudian dari sisi financial analysis, profitability mungkin very high. Dari liquidity mungkin nggak terlalu tinggi, low aja. Efisiensi mungkin high. Ya. Kemudian solvency ini juga misalnya very low. Karena solvency itu terkait kayak misalnya utang jangka panjang gitu. Kalau perusahaan terlalu banyak utang jangka panjang, ada kekhawatiran di suatu saat itu nggak long term going concern-nya. Ada kemungkinan bangkrut ya, bankruptcy risk. Tapi untuk perusahaan di Jepang kayaknya itu sangat kecil ya risikonya. Valuation ya, misalnya dibandingkan dengan value perusahaan lain gitu, dari sisi PER ya, pricing to earnings rasio itu mungkin high ya. Melihat sih value-nya ini udah terlalu mahal atau enggak. Dari PBV ini juga high. EV/EBITDA ini sebenarnya juga banyak pros and cons-nya terkait rasio ini di dunia analis. Kita kasih medium aja kayak gitu. Nah, baru kita masukin ya pros and cons-nya tadi, misalnya ke sini. Kita ngomongin, oke, nih kalau SDM misalnya punya tim agen jualan yang solid. Oh, ini harusnya sell. Kalau SDM-nya tim R&D yang pinter banget. Karena soalnya kebanyakan inovasi dari market skincare di Jepang itu kebanyakan yang menjadi pilot ya, menjadi pionirnya itu adalah dari Pola Orbis. Let's say dari politik atau dari ekonomi, purchase power meningkat, kemudian taxation si stabil, apalagi ya nanti bagian finansial dan valuation kita lanjutin berikut. Jadi nanti dari sini sebenarnya evaluationnya itu bisa kita bikin jadi angka ya. Misalnya dikasih misalnya kalau medium itu 3, high itu 4, very high itu 5. Oke, dari sini ada pertanyaan. Sebenarnya pros and cons yang tadi saya lihatin di sini dengan evaluation kriteria hampir mirip. Cuman ini menambahkan tabel aja supaya lebih clear gitu.